Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Ketemu lagi dengan Kak Cindy dan Kak Ariana dalam ibadah kebaktian anak-anak sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, Kak Cindy ajak kita semua untuk berdoa. Kita melipat tangan, menutup mata, kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk segala kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan anak-anak ini ya Bapa. Dalam Tuhan memberkati hati kami, memberkati jiwa kami. Berikan anak-anak ini hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Terima kasih, berikan sukacitamu terus ada di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Ayo kasih diajar kita semua untuk bangkit berdiri, kita bersukacita bagi Tuhan kita. Kita pujikan pujian sungai sukacitamu. Kita
Terima kasih Tuhan untuk segala berkat kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat dimanapun mereka berada ya Bapa. Diberkatilah hati kami senantiasa ya, saat kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah berikan kami tanah hati yang subur untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, pujikan pujian, terima kasih Bapa. Untuk kita berada di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Pujikan pujian. Kebaikan
pasti bersukacita, pasti bergirang, pasti apa? Pasti yang baik-baik aja. Nah, hari ini sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita mulai dengan berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, terima kasih buat sore hari ini karena Engkau masih mengizinkan kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman yang daripada Engkau. Biarlah ya Bapa, firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam setiap pribadi kami semua. Tidak ada firman yang sia-sia. Semua firman-Mu berkati setiap kehidupan kami dan berkati setiap anak-anak-Mu pada sore hari ini. Berikan mereka telinga yang baik ya Tuhan. Berikan mereka hati yang baik, tanah hati yang baik, agar setiap firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan semuanya dalam kuat kuasa tangan-Mu. Kita sudah berdoa berkata amin. Nah, hari ini adik-adik tema kita adalah mencari sukacita, menemukan Kristus. Nah, ternyata kalau kita bersukacita, kita ketemu siapa? Kita ketemu Kristus, kita ketemu Yesus. Kalau kita bersukacita, kita ketemu siapa? Ketemu Yesus. Kalau kita sedih, ketemunya siapa? Ayo, ketemu siapa? Kalau sedih, kita ketemunya ketemu dia. Dia siapa? Si setan. Kalau kita sedih, kita murung, kita temennya setan. Tapi kalau kita selalu bersukacita, kita selalu bergerak, kita adalah temannya Roh Kudus. Kita adalah anak-anak Yesus. Ada lagu mengatakan hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Nah, ternyata hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Adik-adik sedih nih, jangan larut dalam kesedihan, tapi bersukacitalah, bergembira. Tadi Kasihi sama Karyana menyanyikan pujian sungai sukacitamu mengalir dalamku. Itu bukan si adik-adik. Kalian lupa adik-adik. Makanya tadi temanya adalah sukacita, lagu yang bersukacita, lagu yang bergirang, lagu yang memuji, meninggikan nama Tuhan. Ternyata kalau kita mencari sukacita, di situ kita menemukan Kristus. Di mana ada kesedihan, di situ ada siapa? Tuhan juga ada, tapi kita nggak boleh selalu bersedih. Kita selalu bersukacita. Apapun musim kehidupan kita, percayalah Tuhan selalu bersama dengan kita. Tapi kalau kita selalu bersukacita, kita selalu bergirang, kita selalu memuji, menyembah Tuhan, nah di saat itulah kita akan menemukan pribadi Yesus. Ternyata Alkitab itu menjabarkan tentang sukacita. Alkitab juga menjelaskan seperti apa itu sukacita. Kalau kalian mendefinisikan sukacita adalah ketika kalian tidak khawatir, ketika kalian tidak bimbang, ketika kalian tidak resah, itu kalian akan mengalami sukacita. Hati kalian akan selalu penuh dengan sukacita. Ketika kalian sukacita, kalian akan bernyanyi-nyanyi, berjoget ria dimanapun, kapanpun. Kalian akan selalu bersukacita, nyanyi di tas motor, nyanyi di kamar mandi, nyanyi di mana lagi, di jalan. Nah, kalau kita bersukacita, kita nggak peduli nih keadaan sekitar. Yang kita tahu adalah kita bersukacita di dalam Tuhan. Ada orang mengatakan kadang tuh kalau kita bersukacita tuh seperti orang gila. Kita ketawa-ketawa sendiri, kita senyum-senyum sendiri, kita merasakan bagaimana rasanya kebahagiaan, kita merasakan bagaimana sukacita Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Nah, ternyata tujuan Yesus dalam semua yang Ia ajarkan, semua yang Tuhan ajarkan, semua yang Tuhan kasih tahu itu ujung-ujungnya adalah sukacita bagi umatnya, sukacita bagi anak-anaknya. Karena kalian juga anak Tuhan, jadi kalian juga harus sukacita. Adik-adik anak Tuhan bukan?
kalau anak-anak Tuhan harus sukacita. Hari ini yang mengalami letih lesu, berbeban berat datang pada Tuhan, dan kita akan menerima sukacita yang baru. Kita akan menerima yang namanya anggur baru tercurah. Nah, kita akan menerima anggur baru itu. Kita akan menerima urapan yang baru itu. Ingat adik-adik, kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan bukan hanya bekerja bagi orang dewasa. Adik-adik ketika menyiapkan tanah hati yang baik, ketika adik-adik mempersiapkan diri adik-adik, di saat itulah Tuhan juga bekerja atas hidup adik-adik. Jadi jangan hanya melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja bagi orang dewasa, tapi kuasa Tuhan saat ini pun dapat menjamah dan melawat hati adik-adik. Adik-adik bisa merasakan kasih Tuhan. Adik-adik bisa menikmati hadirat Tuhan. Kak, ketika aku memuji menyembah Tuhan, hatiku penuh dengan sukacita. Kak, ketika aku menyembah Tuhan, hatiku diliputi dengan hadirat Tuhan. Nah, itu tandanya Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan adik-adik. Nah, teruslah bersukacita, teruslah bergembira. Ingat, tidak ada alasan untuk tawar-tawar hati. Tidak ada alasan untuk berduka cita. 1000 alasan kita memiliki cara untuk berduka cita. Tuhan punya 1001 cara untuk membuat kita bersuka cita. Jadi, kalau adik-adik saat ini lagi sedih, adik hari ini lagi berduka, ingat, Tuhan selalu memiliki banyak cara untuk membuat kita bersuka cita. Tidak perlu hal yang besar, hal yang kecil sekalipun Tuhan mampu membuat kita bersukacita. Kalau kalian nih lagi sedih, tiba-tiba nih berdoa, cuma ngasal ngucap aja, Tuhan gini-gini dong, ternyata Tuhan dengar, ternyata Tuhan kabulin doa kalian. Padahal bukan doa yang kayak serius-serius itu banget, yang sampai nangis, enggak, tapi cuma asal ngucap aja. Tapi ternyata Tuhan mendengarkan doa kalian. Ternyata benar yang dikatakan Alkitab, bahwa telinga Tuhan tak kurang tajam dalam mendengarkan doa-doa kita. Tangannya tak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Jadi adik-adik, jangan ragukan kuasa Tuhan. Jangan ragukan akan kehebatan Tuhan. Selalu percaya dan selalu yakin akan kehebatan kuasa tangan Tuhan. Ingat adik-adik, jangan hanya mau menjadi pendengar akan kehebatan Tuhan. Jangan cuma mau jadi pendengar ketika orang-orang bercerita akan kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jangan cuma mau jadi pendengar, tapi kita mau menjadi pribadi yang mengalami akan kuasa Tuhan. Kita mau menjadi pribadi yang mengalami akan kehebatan Tuhan. Kalian gak mau kalau cuma jadi pendengar, rugi masa ikut Tuhan nggak ngalami secara pribadi kuasa Tuhan. Tapi kalau kita sudah mengklaim bahwa aku adalah anak Tuhan, aku adalah anak Raja, sudah menjadi sepatutnya kita mengambil bagian kita, yaitu bagian bersukacita, bagian mujizat, bagian kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Nah, mari kita buka kitab kita pada Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan berkata, supaya sukacita Tuhan ya adik-adik. Wah, Tuhan sukacita berharap supaya sukacita Tuhan ada di dalam diri kalian, ada di dalam diri adik-adik, dan sukacita kita menjadi penuh melimpah, sehingga tak ada alasan untuk berduka cita, tak ada alasan untuk tawar hati. Ada lagunya kok adik-adik, tapi kalian lupa. Ada lagu tentang tawar hati, tapi kalian lupa. Besok minggu depan kalau kalian nyanyi, kalian akan nyanyikan lagu tawar hati. Oke? Nah, nantikan kalian bernyanyi bersama kami dan Kak Dia. Nah, adik-adik, kita lanjut lagi ke firman Tuhan. Nah, sukacita apa sih yang Tuhan mau, yang mau Tuhan penuhkan dalam kehidupan kita? Yaitu sukacita surga.
sukacita. Adik-adik pernah dengar di ayat Alkitab bahwa di surga itu ada duka cita? Adik-adik pernah dengar cerita bahwa di surga itu ada tangisan? Enggak adik-adik. Di surga tidak pernah ada tangisan. Sedikit pun, setetes air mata pun tidak ada. Yang ada hanya sukacita, bergembira, tertawa bersama, makan, minum, memuji, menyembah Tuhan. Itu adalah kegiatan di surga. Jadi di surga itu nggak ada namanya sedih. Di surga itu nggak ada yang namanya patah hati. Di surga itu nggak ada yang namanya galau. Nggak ada adik-adik. Nggak ada. Tuhan, aku sedih, nggak ada temennya di sini. Lihatlah mereka nggak mau menemani aku. Nggak ada adik-adik. Mereka semua adalah saudara seiman. Mereka semua adalah warga kerajaan Allah yang sudah memiliki kasih seperti Bapa. Yang ada di surga hanyalah sukacita. Dan biar sukacita surga itu benar-benar ada dalam kehidupan kita. Siapa di sini yang mau hari-harinya dipenuhi dengan duka cita? Kalian gak mau hari-hari dipenuhi dengan duka cita, tapi kalian mau hari-hari selalu dipenuhi dengan sukacita. Ada yang gak suka? Biarlah. Ada yang benci? Biarlah. Jangan pedulikan itu semua. Kita harus tetap bersukacita. Kita tetap harus bergirang. Apapun yang terjadi di sekitar kita, jangan biarkan itu mempengaruhi sukacita kita. Jangan itu semua membuat kita menjadi down, menjadi sedih, menjadi galau. Enggak. Tuhan gak mau kita menjadi anak-anaknya yang lemah. Tuhan gak mau anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang cengeng. Enggak. Tuhan gak mau. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan mau kita muncul menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan sukacita, gairah yang daripada Tuhan. Nah, kerajaan Allah adalah sukacita yang sesungguhnya. Ketika kerajaan Allah hadir dalam kehidupan kita, itu adalah sukacita yang sejati. Yesus hadir dalam kehidupan kita, itu adalah sukacita yang sejati. Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ingat, tadi dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita yang dari Bapa, sukacita dari Roh Kudus itu adalah sukacita yang sejati, bukan sukacita yang palsu, bukan sukacita yang pura-pura, tapi benar-benar sukacita daripada surga itu turun memenuhi setiap pribadi kami. Sama seperti kalian selalu bersukacita, apapun yang terjadi, sukacita selalu. Nah, kalian juga mengajak adik-adik untuk bersukacita, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Adik-adik kalau dengar puji-pujian ini oleh kakak-kakaknya harus ikut goyang ketika kakaknya berkata, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Nah, ketika kakaknya mengadakan gerakan, adik-adik juga harus bergerak. Jangan cuma duduk diam, jangan cuma ngeliat. Kan kakak-kakaknya udah bersukacita, kakak-kakaknya udah bener-bener on fire nih melayani. Nah, adik-adik yang mendengarkan juga harus bersukacita, harus on fire. Jangan sambil tiduran, jangan sambil makan, tapi benar-benar mempersiapkan diri kita datang di hadapan Tuhan. Walau secara online, tetap berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jangan main-main ketika beribadah. Jadi ketika waktunya kita bersukacita, kita bersukacita. Waktunya untuk menyembah, kita menyembah Tuhan. Saatnya mendengarkan firman Tuhan, kita hidup diam dalam kediaman Tuhan. Nah adik-adik, mari terus kita bersukacita, terus kita bergirang. Tidak ada satu tawar hati. Ayo semua bangkit untuk bersukacita. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, kasih yang mulai semakin pudar. Ingat adik-adik, kita harus punya kasih seperti kasih Tuhan Yesus. Kita harus punya kasih seperti kasih Bapa. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak menuntut, kasih yang tidak meminta timbal balik, kasih yang mau berkorban. Nah, ada lagu pujian, lagu itu adik-adik. Nah, pujian berkata, apa itu adik-adik?
Waduh, ada lupa lagi. Apa sih yang walau kasih dunia semakin dingin, yang menghangatkan hanyalah kasih Bapa. Wah, Kaden lupa lagi nih. Ya gak apa deh, nanti buat minggu depan kalau Kaden nyanyi lagi, Kaden nyanyiin buat adik. Kaden ingat-ingat dulu apa lagunya. Nanti kalau Kaden udah terjadwal untuk nyanyi, nah kita akan bersuka cita bersama-sama. Kita akan memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Demikian renungan pada sore hari ini adik-adik. Yuk tetap bersuka cita, tetap bergiang di hadapan Tuhan. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan Kadian Halohona. Mari kita tetap bersuka cita dan kita tetap bergirang di hadapan Tuhan. Yuk lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala kita, dan kita akhiri firman pada sore hari ini. Bapa, terima kasih karena sukacitamu selalu turun dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih buat semua kebaikan yang kau tunjukkan dalam kehidupan kami. Biar kami mengerti apa itu arti bersukacita di dalam Engkau. Biar kami mengerti bagaimana ketika kami bersukacita, di saat itulah Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami mau Tuhan, kami mau selalu hidup kami bertujuan hanya kepada Engkau, mata kami tertuju hanya kepada Engkau Raja. Dialah segala Raja. Kami mau selalu bersuka cita, kami mau selalu bergirang karena mengingat semua perbuatan baik yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Sore hari ini hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman pada sore hari ini. Berkati hati mereka, berkati jiwa mereka, bahkan berkati kehidupan mereka dengan sukacita yang daripada Engkau. Biar Kau singkirkan segala tawar hati, roh duka cita dalam kehidupan mereka. Tapi biar sukacita daripada surga benar-benar turun memenuhi setiap kehidupan mereka semua. Biar mereka menikmati masa-masa dalam mereka mengenal akan pribadi-Mu. Mereka menikmati masa-masa di mana mereka memuji, menyembah, bahkan meninggikan nama-Mu. Dan ketika firman disampaikan, firman itu benar-benar bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Bapak, pertemuan kami kembali di minggu depan ya Tuhan, untuk lebih lagi kalian bersuka cita bersama kakak-kakak yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji dan kemuliaan bagi Kau Raja. Segala Raja kita yang sudah berdoa berkata amin. Nah, Tuhan Yesus berkati semua adik-adik. God bless you. Ketemu lagi di minggu depan.